Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di awal pekan, hari ini hari Senin, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya, sehingga kita boleh mengawali minggu ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa kembali di hari ini, hari Senin, mengawali pekan kami di minggu ini. Tuhan, sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami akan baca dan renungkan kami boleh pahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Pertama Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhianat, berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini diberi tema semua orang dapat dipakai Tuhan. Apakah pernah saudara menolak untuk dipilih menjadi pelayan? Entah itu pelayan majelis, menjadi majelis gereja, entah itu menjadi pengurus OIG, atau entah itu menjadi guru sekolah minggu. Apa alasan saudara untuk menolak keterpilihan atau keterpanggilan saudara? Ada banyak hal yang dibuat orang untuk menolak. Banyak hal dalam kehidupan kita. Tidak pintarlah, tidak cakap, terlebih lagi mengatakan banyak yang sekolah. Nah, ada juga yang mengatakan kasih yang pandai. Masih banyak alasan untuk dipakai orang mengelak dan bahkan beralasan untuk tidak dipilih menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat. Saya pernah bercanda bersama dengan teman saya ketika ada pemilihan majelis gereja. Semua orang mengajukan bahwa jangan pilih saya. Lalu saya bercanda kepada teman saya mengatakan, kenapa ya untuk jadi majelis gereja orang kampanye untuk tidak dipilih, tetapi kalau misalnya terlebih lagi saudara-saudara sekarang di tahun politik, justru orang kalau dia mau menjadi bupati atau menjadi wali kota, justru mereka mengatakan pilih saya. Ya, ini berbanding terbalik saudara-saudara terjadi dalam gereja. Lalu teman saya mengatakan begini, kamu tahu itu Bu Pendeta, tapi mungkin juga bercanda ya. Dia di gereja banyak orang tidak mau untuk dipilih karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah katanya tidak ada uangnya. Lalu di gereja juga banyak hal yang dikatakan bahwa tidak boleh dilakukan. Di luar sana mungkin ada sedikit kebebasan bagi mereka. Tapi benarkah saudara-saudara? Tidak. Tidak demikian semestinya sebagai pengikut Kristus. Ingat bahwa ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dimanapun dan kapanpun kita berada,
di waktu apapun kita berada. Kita ini adalah pengikut Kristus, karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang harus menyatakan dan kesiapan kita untuk melayani. Firman Tuhan juga mengatakan siap, baik atau tidak baik keadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah umat pilihan Allah. Allah mempunyai rencana indah bagi kita. Allah tidak memilih orang-orang yang hanya pandai atau dia mempunyai fisik yang sempurna menurut ukuran manusia. Terlebih lagi karena mereka memiliki harta benda, tidak. Tetapi Allah dapat saja memakai orang yang cacat sekalipun untuk melayani di ladang Tuhan. Karena Allah punya rencana di luar dari apa yang manusia pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita masing-masing memiliki porsi yang sama untuk bisa melayani. Kadang orang ketika sudah mempunyai kelebihan di atas rata-rata, cepat sekali menghakimi orang yang mungkin kelebihannya tidak memenuhi standar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengoreksi seluruh pendapat-pendapat itu. Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Korintus. Di tengah-tengah bagaimana mereka harus merenungkan hikmat Allah dan hikmat manusia. Jelas sekali dalam pembacaan kita, saudara-saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memuliakan orang-orang yang berhikmat, memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang bodoh, saudara-saudara. Untuk itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk membanggakan diri menepuk dada lalu mengatakan orang lain tidak berguna. Tema kita hari ini, saudara-saudara, semua orang dapat dipakai Tuhan. Saya dan saudara akan dipakai Tuhan sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan. Kalau porsinya itu lebih ada pada saudara, gunakanlah itu dengan baik. Karena pelayanan bukan hanya diukur ketika saya seperti ini duduk menyampaikan firman, bukan hanya diukur dari situ, tetapi pelayanan itu banyak segi, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Pakailah diri saudara, berikanlah diri saudara untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Dia, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Sukacita besar kami rasakan Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk selalu bersukacita dalam hidup kami, dan bahkan merasakan bahwa kami ini layak untuk dipakai Tuhan ketika kami memberi diri. Juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang berperan dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam segala tugas mereka, pekerjaan mereka. Juga Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, pulihkan mereka Tuhan, pelihara mereka agar mereka boleh sehat kembali. Berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di jemaat Paraya dalam kehidupan mereka, dalam rencana-rencana mereka sepanjang seminggu ke depan. Tuhan berkati mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab ke depan, dalam mendidik anak-anak, dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Juga Tuhan mendoakan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan bulan Ramadan, sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, saudara telah menikmati firman Tuhan hari ini, mendengarkannya.
kiranya itu boleh menjadi bagian dalam hidup saudara, untuk dinikmati juga oleh saudara-saudara kita di luar sana, sahabat-sahabat kita. Silakan di share firman Tuhan ini, dan jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.